Tiga pelaku pemalakan bermodus mengamen diringkus polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Harga bawang merah di Palembang, Sumatera Selatan kini turun, namun geliat penjualan di pasar belum kembali seramai sebelumnya. Pasukan pengibar bendera Sumatera Selatan terus mematangkan kesiapan kini mencapai sekitar 80%. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Tiga pelaku pemalakan bermodus mengamen diringkus polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Komplotan ini kerap menyasar kendaraan dari luar daerah yang berhenti di lampu lalu lintas, lalu merampas kartu e-tol saat korban membuka kaca mobil. Aksi komplotan pemalak di Simpang Palem Alang-Alang Lebar Palembang berakhir setelah polisi meringkus tiga pelakunya. Mereka adalah Leo, Fernando, dan Iqbal yang tertangkap di lokasi saat tengah mengincar korban baru. Dari hasil penyelidikan, ketiganya sudah beraksi sedikitnya 10 kali. Terakhir mereka dilaporkan korban pemilik kendaraan bernomor polisi Jawa Barat. Modus yang digunakan dengan berpura-pura mengamen dan menyasar kendaraan dari luar daerah yang berhenti di lampu lalu lintas. Begitu korban membuka kaca mobil untuk memberi uang, pelaku merampas kartu e-tol sambil mengancam jika ada perlawanan. Saldo dalam kartu itu kemudian dicairkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu kacanya dibuka, para pelaku ini langsung merampas kartu e-tol yang ada di penutup cahaya yang ada di mobil. Jadi modusnya sebagai pengamen, kaca jendela dibuka, akhirnya mereka merampas kartu e-tol. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini. Ketiga tersangka kini ditahan di Polrestabes Palembang dan terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah sempat melonjak pekan lalu saudara, harga bawang merah di Palembang, Sumatera Selatan kini turun dengan stok yang melimpah. Namun geliat penjualan di pasar belum kembali seramai sebelumnya. Harga bawang merah di Palembang mulai turun setelah sempat melonjak beberapa pekan lalu. Sejak Rabu 13 Agustus 2025, harga di pasar Lembabang turun dari Rp44.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan ini dipicu ketersediaan yang kembali melimpah setelah sempat terbatas. Saat harga naik, penjualan pedagang turun hingga 25% karena banyak pembeli mengurangi konsumsi baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha kecil. Harganya tidak berubah, cuman berubah Rp1.000. Itu turun atau naik, Iya, Kak? Itu turun itu. Itu turun ya, iya. Kak? Udah sejak kapan, Kak, turunnya, Kak? Baru hari ini. Tadi 11.000 seperempat, hari ini 10. Oh. Biasanya kalau harga normal berapa sih, Pak? Di kisaran berapa kalau untuk per kilonya? Untuk per kilonya 44.000. Iya, itu normal. Sekarang 40.000. 40.000 ya. Oh, ini yang dijual ini apa tuh? Iya. 11.000 itu? 11.000 itu untuk harga seperempat. Oh, iya. Jadi kalau untuk per kilonya 40.000 sekarang ya, iya. Turun dari 44.000 ya? Iya. Nah, ini stok kenapa, Pak, turunnya? Bawang banyak. Oh, stoknya melimpah ya? Masih banyak bawang. Bawang putih juga harganya normal, tidak berubah. Kisaran berapa tuh, Pak, per kilonya? Per kilo 30.000. Fluktuasi harga kebutuhan pokok juga membuat transaksi belum kembali seramai biasanya. Tak hanya bawang merah, harga bawang putih ikut turun dari Rp35.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Pemerintah kota bersama Dinas Pendidikan Palembang akan menambah 1 sekolah menengah pertama di kawasan Seberang Ulu 2. Hal itu untuk mengatasi kekurangan sekolah SMP di wilayah tersebut. Hasil penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025-2026, Palembang masih kekurangan sekolah menengah pertama, terutama di Kecamatan Pelaju. Melihat padatnya penduduk dan tingginya permintaan warga, pemerintah kota bersama Dinas Pendidikan Palembang akan membangun SMP Negeri 62 di Kelurahan Pelaju Ulu Pelaju. Sekolah ini ditargetkan siap menerima siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Bahwa di daerah tersebut memang padat penduduk dan juga layak untuk didirikan untuk sekolah menengah atau SMP. SMP 62 ya, terakhir kita SMP 61 bahwa berarti untuk unit sekolah baru ini di SMP 62. Ya, berdasarkan hasil analisa tahun ini, penerimaan murid tahun baru ini, di sana masih sangat membludak untuk siswanya. Itu kita akan mencarikan alternatif, yaitu membangun unit sekolah baru. Rencana pembangunan sekolah disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Palembang ke-17. Saat ini, proyek masih dalam tahap penyesuaian studi kelayakan. Selain penambahan sekolah baru, pemerintah juga akan merenovasi 19 sekolah yang kondisinya tidak layak. Sentosa mengingat keberadaan SMP Negeri 62 ini merupakan keinginan dari masyarakat di wilayah tersebut dan sekitarnya. Saat ini proses pendirian SMP Negeri 62 Palembang yang berlokasi di Kelurahan Pelaju Dulu, Kecamatan Pelaju telah memasuki tahapan penyusunan studi kelayakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Kerusakan sekolah di Palembang yakni 1 rusak sedang dan 1 rusak ringan. Untuk 245 SD negeri tercatat 24 rusak berat, 190 rusak sedang dan 35 rusak ringan. Sementara dari 61 SMP negeri terdapat 4 rusak berat, 43 rusak sedang dan 14 rusak ringan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Inspektorat Palembang melakukan audit khusus terkait pengelolaan gedung Pasar 16 Ilir. Hasilnya akan disampaikan ke Wali Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang meminta Inspektorat melakukan audit khusus terkait pengelolaan gedung Pasar 16 Ilir. Audit tersebut kini telah rampung sesuai arahan Wali Kota. Dari hasil pemeriksaan, Inspektorat merekomendasikan Perumda Pasar Palembang Jaya untuk mengevaluasi kerjasama dengan pemegang HGB yang mengelola gedung tersebut. Tadi setelah kita tempuh jalur win-win solution tadi, bagaimana hasilnya akan ada nanti kebijakan yang akan diambil. Kalau memang ini nanti di stop ya akan diambil oleh Perumda Pasar Jaya, Perumda Pasar, bukan Perumda Pasar Jaya. Inspektorat menegaskan Pemkot Palembang tetap memprioritaskan kepentingan para pedagang dalam setiap kebijakan pengelolaan pasar. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. DPRD Kota Palembang menggelar sidang paripurna ke-17 masa persidangan 3 tahun 2025. Sidang ini membahas 3 agenda utama. Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palembang, Selasa 12 Agustus 2025, digelar sidang paripurna ke-17 masa persidangan 3 tahun 2025 dengan membahas 3 agenda utama. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin, diawali dengan penandatanganan nota kesepakatan, kebijakan umum perubahan anggaran, dan prioritas plafon anggaran perubahan tahun anggaran 2025 antara Wali Kota dan DPRD setelah sebelumnya dibahas Badan Anggaran DPRD. Agenda dilanjutkan dengan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi terkait 4 rancangan peraturan daerah sekaligus pembentukan Pansus 2, 3, 4, dan 5 untuk membahasnya hingga menjadi perda. Hari ini yaitu penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPASP perubahan tahun 2025. Pansus sudah nama-namanya sudah kita sampaikan di paripurna dan juga kita sampaikan untuk memilih pimpinan pansus untuk bekerja selanjutnya melakukan pembahasan raperda yang sudah disebutkan pada raperda tersebut. Keempat raperda tersebut meliputi pengelolaan air limbah, pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di Kota Palembang, pengelolaan sarana PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya, serta rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami masih akan kembali lagi dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Nasib tragis dialami Yati, warga Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu. Ia tewas usai dibunuh anak kandungnya sendiri berinisial NR yang baru berusia 18 tahun. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu siang saat korban sedang melaksanakan ibadah sholat zuhur. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa seketika mengamuk dan memukul ibunya menggunakan batu cobek lalu menusuknya menggunakan pisau dapur. Peristiwa pembunuhan ini diketahui setelah pelaku berlari keluar rumah dan melapor ke tetangganya bahwa telah membunuh ibunya. Warga terkejut langsung mendatangi lokasi dan melihat korban sudah tak bernyawa. Dari keterangan tetangga korban, pelaku memiliki riwayat gangguan jiwa dan baru keluar dari perawatan di Rumah Sakit Jiwa Bengkulu. Minggu yang lalu baru dari bawa rumah sakit jiwa. Jadi enggak itu emosi. Tidak juga. Memang kamu buat. Mana kamu buat? Gara-gara maknya gara-gara ngamuk. Berarti dibuat. Iya itu. Sini. Pasca kejadian, pelaku tak melarikan diri dan langsung diamankan pihak kepolisian. Untuk itu masih kita selidiki. Informasi yang kita dapat dari warga sekitar sudah pernah dirawat rumah sakit jiwa. Pelaku sendiri kita amankan di mana ini? Untuk pelaku di TKP, amankan TKP. Ini kasus ini ditangani Polsek Gading atau gimana? Untuk sementara kita belum menerima laporan dari pihak korban. Kemungkinan akan diarahkan ke Polres. Saat ini pelaku sudah dibawa ke Mapolresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Setelah melakukan pemeriksaan intensif, penyidik Polresta Bengkulu resmi menetapkan NR, remaja putri sebagai tersangka pembunuhan ibu kandung. Polisi telah mengantongi 2 alat bukti dalam kasus ini, termasuk hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi. Namun penanganan kasus masih dilakukan dengan hati-hati. Pasalnya, berdasarkan hasil analisa dokter spesialis, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Hal itu didasari keterangan pelaku yang mengaku mendengar bisikan yang mendorongnya melakukan tindakan tragis tersebut. Hingga kini penyidik masih berkoordinasi dengan dokter spesialis kejiwaan untuk memastikan kondisi tersangka. Dari berdasarkan hasil asesmen yang dilaksanakan oleh dokter spesialis Rumah Sakit Bayangkara, karena pada saat penanganan ini awalnya kita langsung berkoordinasi dengan dokter spesialis jiwa berdasarkan asesmen pelaku ini mendapatkan bisikan untuk membunuh ibunya sebelum dia bunuh diri. Peristiwa tragis itu terjadi Sabtu siang lalu dan menggemparkan warga Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pemalakan dan penodongan yang dilakukan sekelompok remaja ke kelompok remaja lain yang tengah berkumpul di sebuah warung di Jalan Cimanuk, Kota Bengkulu. Tampak dalam rekaman, 2 orang pelaku datang menghampiri para remaja untuk meminta uang. Salah satu pelaku sempat mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan menodongkannya. Salah seorang korban mengatakan, kejadian terjadi di waktu tengah malam saat kondisi sepi. Para pelaku diperkirakan berjumlah 9 orang dan mengendarai 3 sepeda motor.
Jadi tu betul lewat pertama, tak tengok tu entah ngobrol apa, tu betul balik lagi ke sini bang. Dalam tu turunlahnya kok. Ada yang nyegat di pinggir kok, ada yang melawan dah gitu kan. Diam kami tu lah ngomong berapa kali kami masih diami. Terus turunlah seorang kok yang agak besar. Dia ngomong, bang ada duit 5,000 dah kami harus minyak. Dikasih lagi kawan kami ya bang. Lepas tu kami siap elok tu. Terus dia cek, ada lagi tak? Dah ada bang. Dah dunian bang, ada yang di ujung tu sebuah. Terus datang lagi kawannya tugas Iko, tanya langsung lari pisau. Meski tak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini membuat resah warga dan berharap para pelaku dapat segera tertangkap. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Polsek Kota Baru menangkap 2 orang pelaku pencurian sepeda motor di 2 lokasi yang berbeda. Pelaku BM berperan sebagai eksekutor curanmor, sementara NZ merupakan penadahnya. Penangkapan bermula dari penyelidikan terhadap aktivitas pencurian motor. Pelaku BM berhasil diringkus di kawasan Telanai Pura, Kota Jambi. Sementara NZ ditangkap di Kabupaten Kerinci Jambi. Motor yang dibawa keduanya merupakan hasil kejahatan di Pekanbaru. Rencananya akan diedarkan di kawasan Kerinci. Untuk pengungkapan kasus sendiri, ini tersangka ini didapat di daerah Telanai. Kemudian dikembangkan oleh Buser Polsek Kota Baru, kemudian dipimpin langsung oleh Bapak Kapolresta Jambi terkait pengembangan BB hasil curian. Kemudian dari hasil pengembangan itu didapatlah bahwa BB hasil curian tersebut mengarah ke Merangin. Dari sana anggota melakukan koordinasi dengan Polres Merangin untuk dilakukan pencegatan di Merangin. Untuk barang bukti yang kita amankan sendiri yang real dalam laporan itu saat ini 2 motor. 2 motor. Namun yang satu juga kita masih menunggu laporan dari pihak leasing. Terus pada saat yang diamankan juga malam itu juga diamankan 2 motor pengiriman dari JNT. Namun untuk identitas pengirim sampai saat ini belum kita temukan hasil koordinasi dengan JNT. Polisi akan menindak tegas pelaku pencurian kendaraan bermotor, terus mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan lainnya. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Ida TKW asal desa Koto Lembu Tinggi, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Jambi, mengalami penyiksaan saat bekerja di Penang, Malaysia. Kini wanita 47 tahun itu hanya terbaring di ranjang dalam kondisi memprihatinkan. Ia berangkat ke Malaysia tahun 2023 lewat jalur non-prosedural, bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Awalnya lancar, namun saat pindah ke majikan kedua, hidupnya berubah menderita. Pada April 2025, keluarga mendapatkan kabar bahwa Ida tengah sakit, tapi tak diizinkan berkomunikasi langsung. Adiknya Cindy langsung terbang ke Malaysia untuk menjemput. Saat di rumah sakit Penang, Cindy hampir tak mengenali wajah kakaknya. Tangan penuh luka, kepala diduga disetrika, dan Ida hanya bisa menangis serta meminta pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai adiknya Kak Ida, ataupun alias Kak Dahlia yang TKW yang sedang viral sekarang ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sosial media yang sudah membantu dan mensupport saya hingga bisa berada di titik sekarang ini. Saya sebagai adik dan selaku keluarga, harapan cuma satu, mudah-mudahan dengan adanya ini kakak saya bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan untuk pengobatan seterusnya untuk beliau, karena beliau itu kondisinya sekarang lupa ingatan dan bisa dibilang sebelah kanan stroke, kaki dan tangannya nggak bisa bergerak. Dan pejuang Devisa dimanapun berada, jaga kalian baik-baik. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian hal-hal yang seperti ini lagi. Masuklah secara resmi kalau mau ke negara orang. Untuk teman-teman sosial media, doakan kita sekeluarga tabah dan ikhlas menerima kejadian yang sedang menimpa kakak saya. Terutama doakan saya, mudah-mudahan trauma yang saya hadapi, karena saya selaku orang yang pertama yang melihat keadaan dan kondisi kakak saya di rumah sakit. Jujur, saya masih trauma, masih shock, karena memang tidak bisa berkata apa-apa.
Keluarga Ida pun mengharapkan bantuan pemerintah untuk pengobatan dan pemulihan. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Anggota tim Kobra Satres Narkoba Polres Metro Lampung menangkap seorang oknum ASN berinisial RA bersama kekasihnya berinisial AS dan 2 rekan lainnya atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Para pelaku dibekuk polisi saat hendak pulang melintasi jalan di wilayah Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro usai pesta narkoba jenis sabu. Pelaku menyebut sudah kerap berpesta sabu secara bersama dan untuk kepemilikan senjata api rakitan dibelinya dari seorang dengan harga 2 juta rupiah yang biasa digunakannya sebagai koleksi untuk bergaya. Buat jaga-jaga? Enggak juga, koleksi aja. Iya. Oh, beli di mana itu senpi rakitan? Dari teman, Pak. Dari teman. Beli apa dikasih? Dibeli, Pak. Beli berapa belinya, Bro? 2 juta. 2 juta, wow. Dari penangkapan kali ini polisi mendapati barang bukti sabu sebesar 0,40 gram. Petugas juga menemukan senjata api rakitan yang berada di dalam kendaraan para pelaku. Yang terkait narkoba, PNS 1 orang. Ada PNS 1 orang, Bu ya? Ya. Ada berapa tersangka, Bu? Yang ada 4 tersangka, yaitu MRI 30 tahun, RAZ 37 tahun, ASZ 23 tahun, sama S 25 tahun. Pertama di masalah narkoba dulu diulas, setelah itu membawa atau punya pistol. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun, serta terancam penjara 20 tahun atas kepemilikan senjata api rakitan. Teguh Alisyah, Kompas TV, Metro Lampung. Di depan lokasi tragedi ya, Pak. Ya. Seorang anggota polisi Bribda Alvindo Ziotri ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di perairan pesisir barat Lampung pada Jumat lalu. Anggota Polres Pesisir Barat ini merupakan korban tenggelam akibat terseret ombak saat memancing di pantai Goa Matu, Kecamatan Waicindi, sejak Rabu sore. Komandan Basarnas Tanggamus Robi Rusli mengatakan korban pertama kali ditemukan pada operasi SAR hari ketiga oleh nelayan pada jarak 1 mil laut dari lokasi pertama dinyatakan tenggelam. Sebelum tenggelam, korban memancing bersama 2 orang rekannya yang juga sesama anggota Polres Pesisir Barat. Kami di Posko mendapat informasi bahwa ada nelayan dari Pulau Pisang melihat ada mayat mengapung. Menindaklanjuti informasi tersebut, kami menghubungi Jukung maupun perahu karet yang sedang melaksanakan pencarian untuk merapat ke lokasi dan melaksanakan evakuasi pada pukul 07.30 dan dibawa ke posko yang berada di Kuala Setabas. Saat ini korban telah dievakuasi ke Puskesmas Krui, lalu selanjutnya akan diserahkan kepada pihak keluarga dan operasi SAR pun ditutup. Teguh Alisyah, Kompas TV, Lampung. Inilah kondisi rumah warga yang terdampak getaran hebat dari aktivitas tambang batu di Desa Air Mesu Timur, Bangka Tengah. Setidaknya 173 rumah warga rusak akibat kejadian tersebut. Getaran ini berasal dari aktivitas pengeboman batu yang dilakukan oleh PT Tanjung Bukit Nunggal. Warga pun melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib agar pihak perusahaan bisa bertanggung jawab. Kita sepakat dari masyarakat dengan kepala desa kemarin bahwa akan melaksanakan terlebih dahulu untuk kompensasi untuk perbaikan rumah warga yang rusak. Ya, untuk operasional masalah blasting ya, untuk blasting itu tidak boleh dilakukan terlebih dahulu sebelum ada perbaikan dari rumah-rumah warga. Itu saja kesepakatan dari kepala desa kami dengan pihak perusahaan. Jadi tuh getarannya kuat banget sampai retak-retakan rumah kami yang dulunya pernah retak jadi makin besar dan ada buat yang baru juga retakannya. Kaget banget.
benar-benar kaget banget, semua orang juga kaget. Ya kalau untuk itu nggak ada sih. Kemarin kan sempat diberhentikan sementara ya, terus ganti lagi, maksudnya bosnya itu dulu sempat survei-survei ke rumah-rumah mau lihat dulu retakan-retakannya, tapi sampai sekarang nggak ada bantuan sama sekali. Untuk yang baru ini juga nggak ada sama sekali perbantuan dari mereka. Saat ini, proses pendataan kerusakan sedang dilakukan. Warga berharap agar kompensasi yang dijanjikan bisa segera terrealisasi dan aktivitas tambang tidak dilanjutkan sebelum ada penyelesaian yang adil. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Pasca ledakan hebat yang terjadi pada Kamis pekan lalu di kawasan tambang batu milik PT Tanjung Bukit Nunggal menyebabkan kerusakan rumah milik warga di 3 desa terdekat kawasan tambang tersebut. Pihak perusahaan pun mengakui ada kesalahan teknis saat proses peledakan berlangsung. Pihak perusahaan menjelaskan ada perubahan pola jeda waktu antar ledakan di setiap lubang pada batu yang menyebabkan reaksi berantai tak terkendali dan akhirnya berdampak keluar kawasan tambang. Yang biasanya justru kita melakukan peledakan itu sampai dengan 40 sampai 50 lubang gitu. Kalau kemarin Pak, berapa lubang? Kemarin itu 15 lubang. 15 lubang. Betul. Nah ini yang memang setelah kita lihat kemarin evaluasi itu karena masalah delay-nya. Delay itu maksudnya waktu peledakan pertama, kedua, ketiga sampai ke 15 itu yang berubah gitu polanya. Warga berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel bersama saya Reski Oktora. Vonis mati bagi Kopda Bazarsa atas pembunuhan 3 polisi di Wai Kanan Lampung menjadi catatan di Pengadilan Militer 104 Palembang. Aksi yang dilakukan dengan senjata laras panjang yang dimodifikasi itu dinilai sebagai salah satu pembunuhan keji. Kopda Bazarsah, prajurit TNI yang terjerat kasus pembunuhan 3 polisi di Wai Kanan Lampung saat penggerebekan judi sabung ayam, dijatuhkan hukuman mati. Vonis ini menjadi yang pertama dalam sejarah Pengadilan Militer 104 Palembang. Aksi penembakan yang dilakukan dengan senjata laras panjang jenis FNC dimodifikasi dengan SS1 itu dinilai sebagai salah satu pembunuhan keji di lingkungan militer. Kasus serupa pernah terjadi sebelumnya, melibatkan Prada DP, namun kala itu terdakwa lolos dari vonis mati dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman mati di pengadilan militer bukan hal baru. 10 tahun lalu pengadilan militer Bandung juga menjatuhkan putusan serupa dan beberapa terjadi di wilayah lain. Hukuman mati itu tidak asing di pengadilan militer. Pengadilan militer beberapa tahun belakangan sudah pernah memvonis pidana mati. Kalau kita melihat putusan Bandung sekitar 10 tahun yang lalu ada Prada, itu pernah dihukum mati juga. Kemudian sebelumnya pernah juga yang hakim waktu itu sidang perceraian yang kolonel angkatan laut itu, kemudian membunuh hakimnya pada saat sidang perceraian dengan istrinya, kemudian dia sidangkan di pengadilan militer Surabaya, pengadilan militer tinggi Surabaya, dan dipidana mati. Untuk di pengadilan militer Palembang ini adalah pertama kali kami menjatuhkan pidana mati. Sebelumnya Selain hukuman mati, Kopda Bazarsah juga dipecat dari Dinas Kemiliteran. Usai putusan yang dibacakan pada Senin 11 Agustus 2025, ia langsung mengajukan banding. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Sementara itu, saudara, rasa haru menyelimuti keluarga AKP Anumerta Lusianto usai Majelis Hakim Pengadilan Militer Palembang menjatuhkan vonis hukuman mati pada Kopda Bazarsah. Putusan yang sejalan dengan tuntutan hukum. Tangis haru pecah di ruang sidang Garuda Pengadilan Militer Palembang. Keluarga 3 polisi yang gugur saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikana Lampung tak kuasa menahan air mata ketika majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati pada Kopda Bazarsah. Sabina Aina Sulistia, anak tunggal AKP Anumerta Lusianto yang saat itu menjabat Kapolsek Negara Batin, terlihat menitihkan air mata lega. Meski Kopda Bazarsah menyatakan banding, keyakinan akan tegaknya keadilan tetap tertanam di hati keluarga korban. Selama persidangan, keluarga ketiga korban hadir dengan pakaian serba hitam dan membawa mawar hitam sebagai simbol duka, namun juga tekad untuk mencari keadilan. Putusan majelis hakim dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa. Bebannya kuat banget ya, apalagi ayah saya yang dituduh, yang difitnah gitu. Setelah hukuman mati sedikit melegakan. Walaupun selama ini saya nggak hadir setiap hari, setiap minggu sidang, tapi saya selalu support ibu dari jauh. Saya juga kebeban banget karena masih kuliah, ujian dan lain-lain. Sekarang udah benar udah plong lah gitu bebannya, meskipun tadi dijelasin bahwa ada naik batin, tapi setidaknya semua yang saya lakukan selama ini tuh nggak sia-sia gitu. Selain hukuman mati, Kopda Bazarsah juga diberhentikan dari dinas militer. Dalam sidang yang sama, PLT Yun Heri Lubis divonis 3 tahun 6 bulan penjara, serta dipecat dari TNI atas keterlibatannya dalam praktik perjudian sabung ayam di Waikanan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Anak kelas 4 SD di Musirawas Utara, Sumatera Selatan terlibat perkelahian dengan siswa kelas 2 MTS. Pertikaian itu berujung tragis, saudara, saat sang anak menusuk lawannya hingga tewas. Anak 9 tahun siswa kelas 4 SD di Musirawas Utara ditangkap polisi setelah terlibat perkelahian yang berujung maut pada Jumat 8 Agustus 2025. Korban 14 tahun siswa kelas 2 MTS Negeri tewas usai leher kirinya tertusuk gunting yang dibawa pelaku. Peristiwa itu terjadi tak jauh dari rumah pelaku saat keduanya berselisih hingga berkelahi. Korban sempat dilarikan ke puskesmas namun nyawanya tak tertolong. Polisi memastikan tidak ada motif dendam dalam insiden ini. Pelaku diketahui kerap membawa gunting saat bermain, yang kemudian digunakan dalam penusukan tersebut. Untuk kejadian yang terjadi di Muratara, benar terjadi perkelahian antara anak-anak, yang mana saat ini prosesnya sudah dilakukan oleh Polres Muratara dan pelaku sudah diamankan. Peristiwanya terjadi 2 hari yang lalu. Untuk prosesnya masih dalam proses penyidikan oleh Polres Muratara. Untuk pelaku sudah diamankan dan sekarang saat ini sedang menjalani proses. Bang, untuk motifnya sendiri apa, Bang? Sementara masih didalami untuk keterangan sementara yaitu karena perkelahian. Bang, untuk berkasnya tetap dimajukan, Bang? Untuk berkas tetap dilakukan penyidikan oleh penyidik Polres Muratara. Pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini melibatkan Lembaga Perlindungan Anak dan Balai Pemasyarakatan. Untuk sementara pelaku ditempatkan dalam penahanan khusus. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke sorotan lainnya, menjelang Hari Kemerdekaan, pasukan pengibar bendera Sumatera Selatan terus mematangkan persiapan. Latihan intensif membuat kesiapan mereka kini mencapai sekitar 80%. Upacara Hari Kemerdekaan tak lepas dari peran pasukan pengibar bendera yang memikul tugas penuh kehormatan. Di balik momen itu tersimpan persiapan panjang yang menuntut kekuatan fisik dan mental. Di Sumatera Selatan, calon paskibra yang akan bertugas di Gria Agung Palembang telah menjalani karantina dan pelatihan sejak 28 Juli 2025. Putra-putri terbaik dari seluruh kabupaten dan kota ini digembleng latihan dasar PBB, formasi, fisik, dan mental oleh pelatih gabungan dari 3 matra TNI dan Pamong. Kesiapan mereka kini mencapai sekitar 80% dan ditargetkan sempurna pada 15 Agustus mendatang. Meski tim inti belum ditetapkan,
Seluruh calon diharapkan siap mengemban amanah, sementara yang belum terpilih tetap bangga dengan perjuangan yang telah dijalani. Jadi untuk saat ini kami hanya baru mengantongi nama, tapi belum bisa menentukan tim intinya siapa. Kepastian mungkin di tanggal berapa itu? Untuk kepastian kita waktu di Gladi Kotor. Kami dikhawatirkan apabila sudah mulai saat ini kita tentukan, yang merasa tidak terpilih akan mentalnya down. Demikian. Gitu ya. Tapi untuk setiap masing-masing peserta sudah siap untuk di masing-masing posisi, Pak? Dari pengamatan kami selama ini, masing-masing peserta sudah siap. Selain mengibarkan bendera, pengalaman dan disiplin yang diperoleh diyakini akan menjadi bekal masa depan. Tahun ini di Sumsel ada 50 calon paskibra terdiri dari 25 putra dan 25 putri terbaik daerah. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemprov Pelti Sumatera Selatan akan menggelar kejuaraan nasional tenis Piala Panglima TNI pada akhir September mendatang. Pemprov Pelti Sumatera Selatan kembali menggelar kejuaraan nasional tenis di Kota Palembang. Tahun ini ajang memperebutkan Piala Panglima TNI tersebut digelar bersama Kodam 2 Sriwijaya. Kejuaraan yang berlangsung 15-20 September mendatang ini mempertandingkan kategori umum Hopman, senior, junior, beregu ganda perorangan veteran, serta TNI Polri dengan sistem gugur dan setengah kompetisi gugur. Ini salah satu bagian dari kita ingin bagaimana meningkatkan prestasi tenis Indonesia ya, yang akhir-akhir memang agak menurun ya. Dengan turnamen ini, insya Allah nanti ke depan tenis ini semakin baik, prestasi juga akan bermunculan dan ini kita makanya tahun ini kita tetap melibatkan anak-anak junior yang akan kita pertandingkan di dalam rangka Panglima TNI Kejurnas tahun ini. Selain menjadi ajang prestasi, Kejurnas Piala Panglima TNI diharapkan menjadi wadah pembinaan bagi petenis potensial, baik dari Sumatera Selatan maupun berbagai daerah lain di Indonesia. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya, saudara, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Aksi komplotan pemalak di Simpang Palem Alang-Alang Lebar Palembang berakhir setelah polisi meringkus 3 pelakunya. Mereka adalah Leo, Fernando, dan Iqbal yang tertangkap di lokasi saat tengah mengincar korban baru. Dari hasil penyelidikan, ketiganya sudah beraksi sedikitnya 10 kali. Terakhir mereka dilaporkan korban pemilik kendaraan bernomor polisi Jawa Barat. Modus yang digunakan dengan berpura-pura mengamen dan menyasar kendaraan dari luar daerah yang berhenti di lampu lalu lintas. Begitu korban membuka kaca mobil untuk memberi uang, pelaku merampas kartu e-tol sambil mengancam jika ada perlawanan. Saldo dalam kartu itu kemudian dicairkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu kacanya dibuka, para pelaku ini langsung merampas kartu e-tol yang ada di penutup cahaya yang ada di mobil. Jadi modusnya sebagai pengamen, kaca jendela dibuka, akhirnya mereka merampas kartu e-tol. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini. Ketiga tersangka kini ditahan di Polrestabes Palembang dan terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga bawang merah di Palembang mulai turun setelah sempat melonjak beberapa pekan lalu. Sejak Rabu 13 Agustus 2025, harga di Pasar Lembabang turun dari Rp44.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan ini dipicu ketersediaan yang kembali melimpah setelah sempat terbatas. Saat harga naik, penjualan pedagang turun hingga 25% karena banyak pembeli mengurangi konsumsi baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha kecil. Harganya tidak berubah, cuman berubah Rp1.000. Itu turun atau naik, Iya, Kak? itu turun. Itu turun ya, iya. Kak? Udah sejak kapan, Kak, turunnya, Kak?
baru hari ini. Tadi 11.000 seperempat, hari ini 10. Biasanya kalau harga normal berapa sih Pak? Di kisaran berapa kalau untuk per kilonya? Untuk per kilonya 44.000. Iya, itu normal. Sekarang 40.000. 40.000 ya. Oh, ini yang dijual ini apa tuh? Iya. 11.000 itu? 11.000 itu untuk harga seperempat. Oh, iya. Jadi kalau untuk per kilonya 40.000 sekarang ya, iya. Turun dari 44.000 ya? Iya. Nah, ini stok kenapa Pak turunnya? Bawang banyak. Oh, stoknya melimpah ya? Masih banyak bawang. Bawang putih juga harganya normal, tidak berubah. Kisaran berapa tuh Pak per kilonya? Per kilo 30.000. Fluktuasi harga kebutuhan pokok juga membuat transaksi belum kembali seramai biasanya. Tak hanya bawang merah, harga bawang putih ikut turun dari Rp35.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Upacara Hari Kemerdekaan tak lepas dari peran pasukan pengibar bendera yang memikul tugas penuh kehormatan. Di balik momen itu tersimpan persiapan panjang yang menuntut kekuatan fisik dan mental. Di Sumatera Selatan, calon paskibra yang akan bertugas di Gria Agung Palembang telah menjalani karantina dan pelatihan sejak 28 Juli 2025. Putra-putri terbaik dari seluruh kabupaten dan kota ini digembleng latihan dasar PBB, formasi, fisik, dan mental oleh pelatih gabungan dari 3 matra TNI dan Pamong. Kesiapan mereka kini mencapai sekitar 80% dan ditargetkan sempurna pada 15 Agustus mendatang. Meski tim inti belum ditetapkan, seluruh calon diharapkan siap mengemban amanah, sementara yang belum terpilih tetap bangga dengan perjuangan yang telah dijalani. Jadi untuk saat ini kami hanya baru mengantongi nama, tapi belum bisa menentukan tim intinya siapa. Kepastian mungkin di tanggal berapa itu? Untuk kepastian kita waktu di Gladiator. Kami dikhawatirkan apabila sudah mulai saat ini kita tentukan, yang merasa tidak terpilih akan mentalnya down. Demikian. Gitu ya. Tapi untuk setiap masing-masing peserta sudah siap untuk di masing-masing posisi, Pak? Dari pengamatan kami selama ini, masing-masing peserta sudah siap. Selain mengibarkan bendera, pengalaman dan disiplin yang diperoleh diyakini akan menjadi bekal masa depan. Tahun ini di Sumsel ada 50 calon paskibra terdiri dari 25 putra dan 25 putri terbaik daerah. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.